Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisda Wulandari. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Video kali ini guna untuk memenuhi mata kuliah fikih muamalah, yakni transaksi dalam Islam. Dalam Islam, transaksi memiliki aturan atau prinsip khusus yang bertujuan untuk menjaga keadilan, menghindari riba, serta memastikan kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak mengandung unsur-unsur penipuan. Di dalam Islam ada yang namanya 1. Salam dan istisna, 2. Murabahah, 3. Musyarakah, yang keempat ijarah. Yang pertama, salam. Akad salam adalah transaksi jual beli yang tidak memerlukan proses produksi barang terlebih dahulu. Dalam akad salam, pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, istisna. Akad istisna adalah akad jual beli yang melibatkan pemesanan pembuatan barang tertentu sesuai spesifikasi yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam akad istisna, barang diserahkan ke pembeli di akhir. Kedua akad ini memiliki ketentuan terkait pelaku objek transaksi dan penyerahan barang yang harus dipenuhi agar syah menurut syariah. Contohnya, penerapan akad salam dalam keseharian adalah ketika petani menjual hasil panen padi kepada pedagang dengan pembayaran di muka seperti DP. Sementara contoh penerapan akad istisna dalam industri manufaktur adalah ketika memesan barang dengan spesifikasi khusus seperti mesin produksi. Perbedaan akad salam dan istisna yaitu akad istisna adalah akad jual beli yang dalam prosesnya memerlukan pembuatan barang terlebih dahulu untuk memenuhi pesanan pembeli. Sementara akad salam adalah istilah transaksi yang tidak membutuhkan produksi barang dulu sebelum diserahkan. Yang kedua, murabahah. Murabahah adalah akad jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah di mana penjual dan pembeli secara transparan menetapkan harga produksi dan keuntungan yang akan didapatkan penjual. Dalam perbankan syariah, murabahah adalah salah satu akad yang dilakukan dengan cara bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang tinggi. Pengertian murabahah: akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem markup dalam kurung laba. Prinsip-prinsip murabahah yaitu transaksi, kejujuran, dan ketulusan. Cara kerjanya seumpama bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Keuntungan yang didapat bank dapat berupa lump sum berdasarkan persentase. Contohnya seperti kita memesan kepada bank untuk dibelikan mobil. Bank membayarnya dengan cash ke showroom dan kita membelinya secara kredit setiap bulan kepada bank. Murabahah berbeda dengan penjualan biasa karena penjual secara jelas memberitahu pembeli beberapa harga pokok barang dan berupa besar keuntungan yang diinginkan. Yang ketiga, mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian bisnis antara ekonomi syariah
yang melibatkan kerjasama antara pemilik modal, sahibul mal, dan pengelola usaha mudharib. Mudharabah dapat digunakan untuk berbagai jenis usaha, mulai dari skala kecil hingga skala besar, di sektor perbankan, investasi, maupun asuransi. Dalam mudharabah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pemilik modal akan menanggung kerugian kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola usaha. Mudharabah memiliki dasar hukum yang kuat dari sumber utama dalam ajaran agama Islam, seperti dalam surah An-Nisa ayat 29 dan hadis Rasulullah. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh penyimpan dana, mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyad. Yang keempat, musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mengembangkan suatu usaha proyek dengan modal bersama. Dalam akad ini, semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik dalam manajemen maupun pengambilan keputusan. Musyarakah memiliki beberapa karakteristik, yaitu pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan sesuai. Proporsi kontribusi modal bisa sama atau tidak. Setiap pihak memiliki hak mengawasi perusahaan sesuai proporsi modalnya. Musyarakah menjadi landasan penting dalam sistem perbankan syariah. Contoh akad musyarakah dalam perbankan syariah adalah pembiayaan KPR. Dalam hal ini, bank dan nasabah menggabungkan modal untuk membeli rumah, dan bank menerima nisbah dari sewa yang dibayarkan nasabah setiap bulannya. Rukun dan syarat musyarakah antara lain ijab qabul, sigat, pihak yang berakad, akidain, objek akad, moda, ra'sul mal, bagi hasil, nisbah. Yang kelima, ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Kata ijarah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ajar, yang artinya imbalan kompensasi atau substitusi. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah kontrak sewa di mana bank atau lembaga keuangan menyewa bank, gedung, atau peralatan kepada pelanggannya. Dalam akad ijarah, terjadi pembinaan hak guna atas barang atau jasa, tetapi tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pemilik aset tetap memiliki kepemilikan atas barang tersebut meskipun manfaatnya sudah diserahkan kepada penyewa. Ijarah memiliki beberapa jenis, diantaranya ijarah manfaat, yaitu objek sewa berupa aset tidak bergerak seperti pakaian, perhiasan, kendaraan, dan rumah. Ijarah muntayah bitamlik, yaitu akad ijarah yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan aset yang disewa di akhir masa sewa. Hukum ijarah merujuk Al-Quran, hadis, ijma' ulama fikih. Para ulama sepakat bahwa ijarah diperbolehkan karena memberikan kemaslahatan umat. Demikian penjelasan saya untuk memenuhi tugas fikih muamalah tentang transaksi, salam dan istisna, murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.